Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Masih sama gue lagi di rekomendasi 5 film. Kali ini masih sama kayak kemarin dan bakal ada di part 3 5 film action terbaru di awal tahun 2021 yang bakal ada sebuah film-film seru dan tentu aja sangat menarik. Buat kalian yang belum nonton part 1 dan part 2 nya bisa cek aja di kolom deskripsi ya. Di list kali ini bakalan ada banyak banget action thriller yang memang juga banyak aksi-aksi slasher di setiap genre action filmnya. Jadi sebelum gue masuk ke dalam jajaran list film dari awal tahun 2021 yang part 3 nya ini, kalian boleh pencet dulu tombol subscribe-nya dan juga sekalian aktifin notifikasinya biar nggak ketinggalan sama rekomendasi-rekomendasi film lainnya yang ada di channel ini. Dan gak usah lama lagi, inilah list rekomendasi 5 film action terbaru di awal tahun 2021 part 3 versi dari gua. Film pertama yang bakal gue share ini adalah sebuah film remake dari sebuah game fighting terkenal yang juga sangat legend banget di konsol game dan game dingdong. Beberapa adegan bakal dibuat cukup creepy dan adegan gore slashernya selalu mendominasi setiap frame dan scene yang bakal ditampilkan. Film ini berjudul Mortal Kombat 2021. Mortal Kombat bercerita pada seorang petarung MMA bernama Cole Young yang berjuang untuk mencari uang dengan menjadi samsak tinju di dalam ring. Tanpa Cole sadar kalau keturunannya adalah pemain dari sebuah laga adu pertarungan antar dunia yakni Mortal Kombat, ia pun diburu oleh kaisar dunia luar bernama Shang Tsung yang mengurus prajurit terbaiknya yakni Sub-Zero untuk melenyapkan Cole Young. Cole yang khawatir akan keselamatan keluarganya pergi untuk mencari Sonya Blade dan Jax yang sedang mencari keberadaan sebuah pertarungan antar dunia yang sangat mengerikan itu. Sebuah pertarungan yang sangat ikonik di dalam game yang tentu aja udah legend banget, menambah antusiasme penonton yang juga menunggu untuk dibuat reboot dan remake dari game Mortal Kombat yang berdasarkan dari serial gamenya. Salah satu penonton yang sangat antusias yaitu gua sendiri yang memang dari sekolah dasar udah sering banget main gamenya kayak Mortal Kombat Special Force di PS1 yang dulu gua juga punya konsolnya, Mortal Kombat Shaolin Monks dan Armageddon di PS2 yang kebetulan gue juga punya, serta Mortal Kombat 11 yang baru-baru ini gue mainin di perangkat PC. Bukan cuma tentang sejarah dari alur cerita dan pertarungan dari Mortal Kombat, yang semakin buat gue harus banget nonton film ini yaitu karena adanya aktor Indonesia yakni Joe Taslim yang berkesempatan memerankan karakter yang juga jadi karakter paling gue favoritin di every single game dari Mortal Kombat yang gue mainin. That is so amazing, good job banget buat Bang Joe. Film action fantasi ini disutradarai oleh Simon McQuaid dan juga dalam debut penyutradaran yang digarapnya dari skenario dan cerita karya Greg Russo serta berdasarkan dari sebuah video game yang berjudul sama yakni Mortal Kombat. Film ini dibintangi oleh Levi Stan, Jessica McNamee, Joe Taslim, Hiroyuki Sanada, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehkat Brooks, Ludi Lins, dan Chin Han. Mortal Kombat tayang perdana pada 14 April 2021. IMDb memberikan rating sebesar 6,3 serta di vote lebih dari 58.000 pengguna akun dengan label R. Film kedua ini masih dalam sebuah film action yang cukup menarik karena ada sebuah tema superhero dan komedi yang mungkin bisa bikin kalian terhibur dengan aksi kocaknya dan beberapa petualangan yang cukup seru. Film ini berjudul Thunder Force. Thunder Force menceritakan tentang sebuah persahabatan dari kedua gadis dewasa dengan profesinya masing-masing bernama Lydia dan Emily. Mereka berdua bersahabat sejak kecil dan sampai sekarang pun masih berjalan dengan baik. Suatu hari Lydia mengetahui bahwa Emily tengah mengembangkan sebuah teknologi berkekuatan super. Lydia pun datang untuk berkunjung dan tanpa sadar Lydia menekan sebuah tombol aneh yang menyebabkan mereka berdua menjadi pahlawan super. Gue bakal kasih attention buat yang nonton film ini cukup dibawa enjoy aja ya. Karena memang film ini bakal mengentalkan komedinya dan cukup memangkas alur ceritanya sehingga buat gue sendiri ya cuma menikmati proses lucunya aja gitu. Tapi walaupun udah mengentalkan komedinya, gue sendiri masih cukup dibuat risih gitu. Cukup garing lah kalau orang biasa ngomong lah. Punchline-nya nggak dapat aktris utama yang memang cukup terlihat memaksakan akan komedinya dan beberapa kejanggalan lainnya yang berusaha dibuat lucu. Cuma bagi gue cukup garing banget men gitu. Tapi nggak tahu pendapat dari kalian gimana. Bisa coba langsung tonton filmnya di Netflix dan tulis pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar ya. Film action komedi ini ditulis dan disutradarai oleh Ben Falcon dan dibintangi oleh Melissa McCarthy, Octavia Spencer, Bobby Cannavale, Pom Klementieff, Taylor Mosby, Melissa Leo, dan Jason Bateman. Thunder Force tayang perdana pada 9 April 2021. IMDb memberikan rating sebesar 4,4 serta di vote lebih dari 26.000 pengguna akun dengan label PG-13.
Film ketiga bakal masuk ke dalam sebuah film dari India yang cukup seru kalau dilihat dari trailernya dan mengangkat kisah drama hukum dan action thriller di mana si protagonis bakalan jadi overpower dan over slow motion seperti di film India lainnya. Film ini berjudul Vikal Sap. Vikal Sap menceritakan tentang seorang wanita pekerja mandiri dan mereka semua hidup bersama bernama Pallavi, Zarena, dan Divya yang suatu malam mobil mereka mogok di tengah jalan raya. Seorang teman Pallavi bernama Visva pun datang untuk menawari mereka tumpangan, lalu beberapa saat kemudian tragedi menerpa mereka bertiga dan membuat malam itu menjadi malam yang penuh misteri dan mengerikan. Sama seperti sebelumnya, gue juga belum pernah nonton film ini dan mungkin bakal gue skip juga sih. Alasannya sama karena memang gue kurang suka sama film-film dari India. Bukan karena jelek, tapi memang entah kenapa udah dari dulu gue kurang suka bisa menikmati film-film dari India. Kalau dilihat dari trailernya sih cukup seru ya. Bukan tentang adegan pertarungan dan berbagai dramanya, melainkan ceritanya kalau kalian simak sinopsis dari gue tadi mungkin bakal cukup seru untuk ditonton. Film action drama ini ditulis dan disutradarai oleh Venu Sriram serta dibintangi oleh Pawan Kalyan, Niveta Thomas, Anjali, Ananya Nagala, Prakash Raj, dan Shruti Hassan. Vikal Sap tayang perdana pada 9 April 2021. IMDb memberikan rating sebesar 7,6 serta di-vote lebih dari 7.000 pengguna akun dengan di label UA atau 17 tahun ke atas. Film keempat ini juga bakal melengkapi list film action yang cukup bikin meringis dan beberapa adegannya pun dibuat cukup miris dan juga dibuat lebih dramatisir dibanding film action lainnya. Film ini berjudul Nobody. Nobody menceritakan tentang seorang ayah dan suami yang sering diremehkan dan diabaikan bernama Hutch Mansell telah kedatangan dua pencuri di dalam rumahnya yang ada di pinggiran kota dan pada suatu malam yang sunyi. Hutch menolak untuk membela diri dan membela keluarganya, lalu ia berharap untuk bisa mencegah kekerasan yang serius itu tanpa ada yang tersakiti. Ini mungkin adalah film yang gue sangat rekomen untuk langsung kalian tonton. Action dan thriller yang bakal menyelimuti filmnya ini bakalan dibungkus dengan komedi yang cukup ringan namun bisa bikin gue ketawa. Lalu untuk dramanya sendiri gue yakin bisa menusuk siapa aja penonton yang menonton film ini dengan tentu aja diiringi oleh acting-acting keren dan berbakat dari para aktor dan aktris yang tampil maksimal di tokoh-tokoh dalam filmnya. Film action crime ini disutradarai oleh Ilya Naishuller dan ditulis oleh Derek Kolstad serta dibintangi oleh Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Alexei Serebriakov, RZA, Michael Ironside, Colin Salmon, dan Christopher Lloyd. Nobody tayang perdana pada 28 April 2021. IMDb memberikan rating sebesar 7,5 serta di-vote lebih dari 51.000 pengguna akun dengan di label R. Film kelima dan juga bakal jadi penutup list film kita kali ini bakal ada sebuah film yang lumayan cukup seru dan ada di ranah perfilman survival action yang dibuat cukup menegangkan juga serta ada banyak banget aksi tembak-tembakan dari aktor protagonisnya. Film ini berjudul The Marksman. The Marksman menceritakan tentang seorang pria tua yang terlihat masih sangat bugar dalam raganya bernama Jim yang sedang terlilit oleh masalah keuangan yang juga jadi poin utama untuk kehidupannya. Suatu hari Jim melihat ada seorang anak dan ibunya yang tengah melarikan diri ke dalam pagar pembatas antar negaranya dan menanyakan kenapa mereka kabur dari sana. Dalam beberapa saat pun terlihat ada seorang pemburu yang menembak ibu dari anak itu dan tergeletak tewas. Jim pun segera ikut menembak dan masalah pun bertambah dengan adanya Jim membantu anak dari sang ibu asing tersebut. Apapun film yang dibintangi aktor kawakan kayak Liam Neeson pasti langsung gua tonton sih. Dari franchise film terkenal seperti Star Wars sampai Batman from Christopher Nolan dan juga film favorit gua yakni Taken, Liam Neeson sendiri sangat menjanjikan jadi aktor yang penuh dengan ambisi di film action yang seperti ini. Tapi sayang sekali gua kurang setuju banget untuk cerita dalam film ini yang penggambaran para tokohnya cukup dibuat biasa aja gitu. Ada juga beberapa cerita yang gua rasa harus mikir berapa kali untuk bisa nangkep maksudnya itu, dan yang paling parah emosi yang ditampilkan sama aktor dan aktrisnya pun menurut gue masih kurang bisa dapet gitu. Kalau Liam Neeson sendiri mungkin memang digigit oleh faktor umur yang makin kesini makin menurun gitu performanya. Tapi untuk yang lainnya gue berharap untuk menutupi itu malah mempertambah masalahnya coba. Tapi kalau kalian bertanya sama gue film ini rekomen atau enggak, gue bisa bilang rekomen sih karena adegan tembak-tembakan dan fightingnya masih bisa mendominasi beberapa hal negatifnya tersebut. Film action thriller ini disutradarai oleh Robert Lawrence dan dibintangi oleh beberapa aktor legend antara lain ada Liam Neeson, Catherine Winnick, Juan Pablo Raba, dan Teresa Ruiz.
The Marksman tayang perdana pada 15 Januari 2021. IMDb memberikan rating sebesar 5,6 serta di-vote lebih dari 8.000 pengguna akun dengan di label PG-13. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film action terbaru di awal tahun 2021 part 3 dari gua kali ini. Untuk yang punya rekomendasi film dengan tema yang sama seperti ini, share aja di kolom komentar. Dan sekalian kalau ada yang mau request rekomendasi film dari gua, tulis juga di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe terus dan juga selalu support review film dari channel ini. Like video ini kalau kalian suka dengan list film yang gua rekomendasiin. Share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan film seru. Dan yang paling penting, gua mengharapkan buat kalian langsung tonton film-filmnya ya. Sekian dari gua Ari, see you in the next film.